Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما قام قائم وكبر. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما تاب تائب واستغفر. الله أكبر كلما هل هلال وأبدر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sedang sholat di Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya yang sering dilupakan oleh orang-orang kaya. Zat yang Maha memberikan rezeki yang sering dilupakan oleh orang-orang yang sibuk mencari rezeki. Zat yang Maha hidup dan Maha memberikan kehidupan, di mana tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup sampai detik ini kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha memberikan kehidupan. Orang-orang yang meninggal tahun kemarin sama-sama memiliki keyakinan seperti keyakinan kita pada hari ini, bahwa tahun depan dan beberapa tahun berikutnya mereka masih akan tetap hidup. Saudara-saudara kita yang meninggal bulan kemarin sama-sama memiliki keyakinan seperti keyakinan kita pada hari ini, bahwa bulan depan dan beberapa bulan berikutnya mereka masih akan tetap hidup. Bahkan saudara-saudara kita yang meninggal di akhir Ramadan kemarin, yang secara fisik lebih sehat dari kita, secara usia lebih muda dari kita, secara finansial lebih kaya dari kita, strata sosial lebih tinggi dari kita, mereka yang meninggal kemarin sore sama-sama memiliki keyakinan seperti keyakinan kita pada hari ini, bahwa besok lusa, beberapa bulan berikutnya dan tahun-tahun berikutnya mereka masih akan tetap hidup. Tapi ketika ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menunda. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengakhirkan sedetik pun, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memajukan sedetik pun. Maka tidak ada sikap yang pantas yang bisa dilakukan oleh seorang manusia yang terjadwal hati kematiannya, kecuali meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang sebenar-benarnya, bahwa kita bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan dalam kondisi seperti apapun. Maka seseorang belum dikatakan bertakwa kalau takutnya kepada Allah hanya di dalam masjid, keluar dari masjid kemudian berbuat dosa. Seseorang belum dikatakan bertakwa kalau takutnya kepada Allah hanya di dalam rumah ketika ada anak dan istrinya, keluar dari rumah kemudian tidak bermaksiat. Seseorang belum dikatakan bertakwa kalau takutnya kepada Allah hanya di kampung halamannya saja, keluar kota kemudian dia bermaksiat. Jamaah sidang salat Id Masjid Baitur Rahman rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kita, tazawwal an dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ila fajr.
Sejenak kita lupakan urusan dunia kita, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa tahu ketika esok paling tiba apakah jasadnya masih bernyawa. Rasulullah SAW mengingatkan, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman, fatakun as-sanatu kasyahri, wasyahru kal-jum'ah, wal-jum'atu kal-yawm, wal-yawm kas-sa'ah, was-sa'atu kahdirati as-sa'ah. Kata Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu cepat berlalu. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 pekan, 1 pekan terasa seperti 1 hari, 1 hari terasa seperti 1 jam, dan 1 jam hilang seperti pelepah kurma yang terbakar. Tidak terasa Ramadan sudah pergi meninggalkan kita beserta dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Kita akan merindukan sholat tarawih yang rapat. Mungkin setelah hari ini tidak akan pernah kita lakukan. Kita akan merindukan anak-anak kecil yang membaca Al-Quran pagi, siang, dan sore hari. Di bulan Syawal tidak akan pernah kita dapatkan. Kita akan merindukan bagaimana kita bahagia dan kita berbuka. Dan setelah bulan ini kita tidak akan pernah melakukan. Hadirin sidang sholat Masjid Baitur Rahman rahimahullah. Umar bin Khattab pernah mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Evaluasi diri kita sebelum kita mengevaluasi orang lain. Hisablah amal ibadah kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, setelah kehidupan ada kematian. Setiap orang hidup pasti akan mati. Orang diingatkan akan kematian mereka tidak peduli. Ulama mengatakan an-nasu matu ila man tahu. Manusia dalam kondisi tertidur, ketika ajalnya sudah tiba barulah mereka berjalan. Maka ini karena mengingat kembali dari semua hadirin yang hari ini masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menghisab diri kita sendiri. Setiap Ramadan pergi, kita selalu menyesal dengan ibadah yang kita tidak lakukan dengan maksimal. Kita harus evaluasi ketika Idul Fitri kita rayakan, sebenarnya apa yang kita rayakan. Apakah yang kita rayakan adalah kesuksesan kita menahan syahwat kita selama sebulan? Apakah yang kita rayakan karena kita menjalankan Al-Quran? Apakah yang kita rayakan karena kita menghatamkan Al-Quran 30 juz 114 surat? Apakah yang kita rayakan kita berbakti kepada orang tua kita di bulan Ramadan? Atau jangan-jangan kita merayakan di Idul Fitri ini hanya kebanggaan materi yang kita rayakan kepada saudara dan tetangga? Apakah Idul Fitri ini adalah keperayaan bagi orang yang memakan di bulan Ramadan? Atau jangan-jangan Idul Fitri ini hanya ajang untuk merayakan kesuksesan orang-orang perantauan kepada orang-orang kampung? Seakan-akan yang dihisab hanya dunia saja, akhirat yang tidak dipedulikan. Maka hadirin sidang sholat ini rahimahullah, ingatlah Idul Fitri berkat kita kembali kepada yang suci, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang berpuasa mendapatkan ampunan dosa. Dan Rasulullah SAW pernah mengancam kita dalam sebuah hadis, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yufalah. Rasulullah SAW celaka. Siapa ya Rasulullah mereka yang celaka? Kata Rasulullah celaka. Siapa ya Rasulullah mereka yang celaka? Kata Rasulullah celaka orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, kemudian Ramadan yang pergi setelah dosa-dosa belum diampuni. Berbicara tentang dosa, tentu semua di antara kita memiliki dosa yang banyak. Tidak perlu seseorang merasa suci, karena belum tentu di bulan Ramadan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidupnya sempurna tanpa dosa. Dan ingatlah para jamaah sekalian, dosa-dosa itu belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan. Semua di antara kita punya dosa. Orang-orang yang sakit pernah berjanji kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba. Jika engkau akan sembuhkan, karena akan beribadah. Ketika orang sakit sudah sembuh,
justru Allah yang dia tinggalkan. Orang-orang pengangguran yang terkena dihantam berjanji, ya Allah berikanlah kami pekerjaan. Kami capek dihina orang karena tidak punya pekerjaan. Ketika sudah diberikan pekerjaan, justru Allah adalah yang pertama kali dia tinggalkan. Orang-orang miskin ketika susah pernah berjanji, ya Allah berikanlah kami kekayaan. Jika Engkau berikan kami kekayaan, maka akan membantu agama. Setelah Allah memberikan mereka kekayaan, justru agama lah yang mereka tinggalkan. Para pedagang sebelum berdagang mereka pernah berjanji, ya Allah berikanlah kami jabatan. Ketika Engkau berikan kami jabatan, kami akan mengabdi kepada Anda. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan jabatan, disumpah di bawah Al-Quran, justru Al-Quran yang mereka injak-injak, mereka memakan harta-harta rakyat. Kita semua pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami. Jika Engkau ampuni dosa-dosa kami akan banyak berbagi. Tapi ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, ketika Allah sudah membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita, jangankan membayar zakat fitrah, sedekah dan zakat mal pun tidak pernah kita tunaikan. Maka kita berlebihan ketika Imam Ibnu Qayyim pernah menyatakan, wa'lam anna an-nasa idza a'jabu bika fa innama a'jabu bi jamili sirrillahi 'alaika. Ketahuilah, jika ada orang memujimu, jika ada orang mengagumimu, yang sebenarnya mereka kagumi bukan dirimu, yang mereka kagumi betapa dahsyat Allah menutup semua aib-aib yang pernah engkau lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ancaman, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna bihasanatin amsal jibalin tihama bayda faj'alahu Allahu haba'an mansura. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui sekelompok dari umatku di hari kiamat membawa pahala-pahala yang sangat besar sebesar gunung Tihama berwarna putih. Maka Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala-pahala mereka seperti debu yang berterbangan. Seorang sahabat yang bernama Taubat kemudian bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jalihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka ini, orang-orang yang membawa pahala yang sangat banyak, kemudian pahalanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ana innahum min ikhwanikum ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharillahi ta'ala." Mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Tapi mereka yang dihancurkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang beribadah ketika banyak dilihat orang, ketika sendirian kemudian mereka bermaksiat. Hadirin menyaksikan sholat Id Masjid Baitur Rahman rahimahullah. Inilah yang menjadi ancaman untuk kita. Apakah kita beribadah hanya di dalam masjid, keluar masjid kemudian kita bermaksiat? Apakah kita takut kepada Allah hanya ketika banyak orang, ketika di dalam kamar kita sendirian kemudian kita bermaksiat? Apakah kita takut kepada Allah hanya di dalam kota, kemudian ketika keluar kota kita merasa aman, kemudian kita bermaksiat? Dosa-dosa kita sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita merasa malu, kita merasa malu kalau kita dipuji oleh orang-orang di sekitar kita. Sementara kita akan betul dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Kita malu kalau dihormati ketika kita pulang kampung, sementara dosa kita dipukul sangat banyak. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Maka yang fa'ala ayman wallahu a'lam bisa." Apa manfaat yang kamu dapatkan ketika saudaramu yang muslim diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita evaluasi semua ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup setelah bulan Ramadan. Tidak bisa kita bayangkan kalau kita yang selama ini dihormati semua dosanya yang tutupi kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita bayangkan
Jika kita sebagai seorang ayah, dosa kita di depan anak dibuka oleh Allah. Tidak bisa kita bayangkan. Jika kita sebagai seorang ibu dibuka semua dosa kita di depan anak kita. Dan tidak bisa kita bayangkan. Jika kita sebagai seorang menantu dibuka semua dosa-dosa kita, anak kita di depan orang tua kita. Dan tidak bisa kita bayangkan. Jika semua orang yang merantau meninggalkan kampung halamannya, semua dosa-dosanya dibuka di depan orang-orang di kampung halamannya, tidak ada seorang orang yang merantau akan pulang ke kampungnya karena merasa malu dengan dosa-dosa yang dia sembunyikan. Hadirin sidang sholat Id rahimahullah, ujung dari khutbah ini, marilah kita evaluasi diri kita masing-masing bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang suci. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa." Janganlah kalian merasa suci, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر. Allah Maha Besar semua hamba kecil. Allah Akbar. Allah Maha Kaya semua makhluknya miskin. Allah Akbar. Allah Maha Kuasa semua makhluknya tidak berdaya. Allah Akbar. Zat yang Maha memberikan solusi semua hamba yang bermasalah. Allah Akbar. Allah yang Maha Besar semua yang ada di dunia ini kecil. Hadirin sidang salat Id Masjid Baitur Rahman rahimahullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang sebenar-benarnya. Bahwa kita beriman kepada Allah, bahwa kita bertakwa kepada Allah sebelum Ramadan, saat Ramadan dan setelah Ramadan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada jaminan dari Allah semua dosa-dosa kita diampuni, semua amal ibadah kita diterima. Maka sebagai orang yang khawatir dengan semua itu, marilah kita sama-sama sejenak berdoa, mengadahkan tangan kita ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kebaikan yang kita inginkan dikabulkan, semua hajat yang kita panjatkan diwujudkan, dan semua dosa-dosa yang kita sembunyikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadil al-hajat ya ghafirad dhunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa bapak dan ibu kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kakek dan nenek kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa ustaz-ustaz kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kiai-kiai kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang yang mengajarkan kami membaca Al-Quran ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang yang mengajarkan kami
kami sholat ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang yang pernah membantu saat hidup kami sulit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika mereka masih hidup maka sehatkanlah badannya, panjangkanlah umurnya, luaskanlah rezekinya. Namun jika mereka sudah meninggal dunia maka ampunilah semua dosa-dosanya, luaskanlah kuburnya, jadikanlah surga sebagai tempat berakhirnya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kecil ataupun yang besar, yang sering ataupun yang jarang, yang kami nampakkan atau yang kami sembunyikan. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan semua dosa-dosa kami sebagai sebab tertolaknya doa-doa kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan semua dosa-dosa kami sebagai sebab tertolaknya cita-cita anak keturunan kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan jadikan semua dosa-dosa kami sebagai sebab diazabnya kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit maka sembuhkanlah penyakitnya. Jika di antara kami ada yang sedang sulit, mudahkanlah urusannya. Jika di antara kami ada yang masih punya masalah maka selesaikanlah permasalahannya. Jika di antara kami ada yang rumah tangganya tidak harmonis, jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jika di antara kami ada yang miskinnya sempit maka luaskanlah rezekinya. Jika di antara kami ada yang masa miskin maka kayakanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Zat yang maha kaya dan maha mengkayakan. Kayakanlah kami sekaya-kayanya, agar kami tidak perlu berpura-pura kaya di depan saudara dan tetangga. Ya Allah ya Tuhan kami, Zat yang maha kaya, kayakanlah kami sekaya-kayanya, agar kami tidak perlu meminta-minta kepada manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, kayakanlah kami sekaya-kayanya, agar kami lebih mudah beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kayakanlah kami sekaya-kayanya, agar kami bisa memberangkatkan umroh orang tua dan mereka hajikan orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan cara yang halal, agar kami tidak mencari rezeki yang haram. Ya Allah ya Tuhan kami, kayakanlah kami dalam ketaatan, agar kami tidak perlu melakukan kemaksiatan dalam mencari kekayaan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa bapak dan ibu kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa orang tua kami yang membesarkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang 9 bulan 10 hari mengandung kami ya Allah. Berdarah kemaluannya saat melahirkan kami ya Allah. Tidak ada yang hidupnya, tidak ada yang makannya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa mereka ya Allah. Tidak akan kuat kami ya Allah jika melihat mereka harus diazab di neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Tidak akan kuat kami melihat jika Engkau membakar kedua orang tua kami di neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, baik yang tersembunyi atau yang kami tampakkan. Ampunilah semuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha melihat semua yang kami sembunyikan. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau sanggup mengumpulkan kami beserta dengan kedua orang tua kami, sebagaimana Engkau sanggup menghidupkan kami beserta dengan kakek dan nenek kami, sebagaimana Engkau sanggup menghidupkan kami beserta saudara dan tetangga kami di dunia, Engkau juga sanggup menghidupkan dan mengumpulkan kami beserta dengan kedua orang tua kami di surga ya Allah. Tidak akan enak kami masuk surga ketika orang tua kami masih Engkau siksa di neraka. Tidak akan nyaman kami menikmati surga ketika Engkau menghabiskan orang tua kami di neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tub an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma faqih an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما